Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiansyah Bayu Saputra dengan NIM 201221047 dari kelas 7A dan 7B. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang tentang materi hakikat budaya dalam konseling lintas budaya, seperti itu. Konseling lintas budaya itu yang pertama ada makna budaya. Nah, makna budaya di sini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budiyahaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal. Seperti itu. Tokoh dari makna budaya tadi yaitu ada salah satu tokoh nasional yang bernama Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini memberikan definisi bahwa budaya berarti buah budi manusia, adalah definisi budaya adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang kuat, yakni alam dan zaman. Dalam mana terbukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran dalam hidup, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada akhirnya bersifat tertib dan damai. Yang selanjutnya, yang kedua ada makna konseling lintas budaya. Konseling lintas budaya ini memiliki arti yaitu hubungan dalam mana dua peserta atau lebih berbeda dalam latar belakangnya, yaitu budaya, nilai-nilai dan gaya hidup, seperti itu. Isu budaya memiliki 3 isu pengkajian, yaitu 1. Individu adalah penting dan khas. Yang kedua, konselor membawa nilai-nilai yang berasal dari lingkungan budayanya. Yang ketiga, klien yang datang menemui konselor juga membawa seperangkat nilai dan sikap yang mencerminkan budayanya. Konseling lintas budaya ini adalah pendekatan dalam bidang konseling yang mengakui peran budaya dalam pengalaman individu dan interaksi antara konselor dan konseli. Makna dari konseling lintas budaya ada 6. Yang pertama, pengakuan keberagaman kebudayaan. Yang kedua, memahami perspektif budaya. Yang ketiga, penyesuaian pendekatan konseling. Yang keempat itu ada kesadaran diri. Yang kelima adalah kesetaraan dan keadilan. Yang keenam yaitu keterbukaan terhadap belajar. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada dampak budaya pada konselor. Budaya itu mempengaruhi konseli dalam konseling lintas budaya, tetapi juga berdampak pada konselor. Konselor
juga harus bisa membawa dengan nilai-nilai keyakinan dan pengalaman budaya pribadi mereka, si konselor itu sendiri. Berikut beberapa dampak budaya pada konselor. Yang pertama itu ada prasangka dan stereotip. Nah, konselor dapat membawa prasangka atau stereotip budaya tertentu ke dalam konseling. Misalnya, mereka mungkin memiliki pandangan yang dipengaruhi budaya tentang kelompok tertentu yang dapat memengaruhi cara mereka memahami atau merespon konseling yang berasal dari berbeda budaya, seperti itu. Yang kedua ada kesadaran diri. Kesadaran diri adalah salah satu dampak budaya yang signifikan pada konselor, yang dapat meningkatkan kesadaran diri mereka. Mereka harus memahami bagaimana budaya mereka sendiri memengaruhi pandangan dan tindakan mereka dalam konseling, seperti itu. Yang ketiga ada pengalaman pribadi. Ini dalam berinteraksinya dengan budaya-budaya tertentu dapat membentuk pandangan konselor terhadap kelompok tersebut. Konselor harus memahami bahwa pengalaman pribadi mereka tidak selalu mencerminkan pengalaman si konseling, seperti itu. Yang selanjutnya ada komunikasi. Budaya juga mempengaruhi gaya komunikasi seseorang. Nah, si konselor ini yang berasal dari budaya yang berbeda dengan konseli, mereka mungkin menghadapi tantangan dalam memahami komunikasi nonverbal atau norma-norma komunikasi yang berlaku dalam budaya si konseli, seperti itu. Yang selanjutnya ada yang kelima ada pendekatan konseling. Nah, ini cenderung menggunakan strategi atau teknik yang lebih sesuai dengan budaya si konseli itu sendiri daripada yang cocok si konselornya, seperti itu. Yang keenam ada kecemasan dan stres. Konselor harus memiliki dukungan dan pemahaman untuk mengatasi dampak psikologis yang mungkin dapat timbul, seperti itu, yang tidak bisa terduga selama prosesnya konseling. Dalam memberikan layanan konseling yang efektif dan etis, konselor perlu mengenali dampak budaya pada mereka diri sendiri dan bekerja secara efektif untuk mengatasi prasangka-prasangka serta memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang budaya si konseli. Kesadaran diri dan pendidikan adalah kunci dalam mengembangkan kemampuan konselor untuk bekerja secara kompeten dalam konteks konseling lintas budaya. Yang selanjutnya ada dampak budaya pada konseling. Di sini ada 7 dampak budaya pada konseling. Yang pertama itu adalah stres akulturasi, perbedaan norma sosial, konflik budaya, persepsi kesehatan mental, bahasa dan komunikasi, dukungan sosial, dan kecemasan identitas, seperti itu. Nah, konselor itu perlu juga untuk memahami dampak budaya kepada konseling. Nah, pemahaman yang mendalam tentang latar belakang budaya si konseli dapat membantu konselor merancang
pendekatan yang lebih sesuai dan memahami perasaan, konflik, dan tantangan-tantangan apa saja yang mungkin dihadapi oleh konseling. Konselor juga harus bersikap sensitif terhadap pengalaman unik masing-masing si konseling dan bersedia mengadaptasi pendekatan mereka sesuai dengan budaya konseling untuk memberikan pelayanan yang efektif. Terus yang selanjutnya ada strategi dalam konseling lintas budaya. Konselor harus memiliki strategi-strategi yang dapat digunakan dalam konseling lintas budaya seperti ini. Yang pertama itu bisa menggunakan pendekatan kepemahaman dan kesadaran budaya. Nah, seperti itu. Si budaya konseling dan kesadaran diri seperti itu harus memahami, harus saling tidak boleh menjelekkan budaya si klien seperti si konseli seperti itu ya. Menjunjung dan menghormati nilai-nilai keyakinan seperti itu. Nah, yang kedua, komunikasi yang efektif. Biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sopan seperti itu kepada konseling, dikarenakan ada budayanya yang berbeda seperti itu. Yang ketiga ada kesensitifan terhadap nilai-nilai budaya. Nah, si konselor ini harus menghormati nilai dan keyakinan si konseli. Bahkan jika mereka berbeda dengan nilai-nilai pribadinya si konselor. Mempertimbangkan norma budaya si konseli dalam pengambilan keputusan konseling dan perencanaannya seperti itu. Yang keempat ada pendekatan yang fleksibel dan adaptif. Nah, ini si konselor harus bersedia untuk mengadaptasi pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan si konseli seperti itu. Yang kelima ada kerjasama dengan penasihat budaya. Nah, dalam beberapa kasus yang kompleks, kerjasama dengan penasihat budaya atau penerjemah mungkin diperlukan untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif untuk berjalannya konseling seperti itu. Nah, yang keenam ada pendidikan berkelanjutan. Konselor harus berkomitmen untuk pendidikan berkelanjutan tentang isu-isu lintas budaya ini mencakup memahami perkembangan budaya yang baru dan perubahan dalam masyarakat yang semakin beragam. Yang ketujuh ada kesadaran akan ketidaksetaraan kesehatan mental. Dan yang kedelapan ada pengukuran hasil dan umpan balik si konseling. Hal ini dapat membantu konselor memahami bagaimana pengalaman budaya konseling mempengaruhi proses konseling itu sendiri. Seperti itu. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.